Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Septiani dari kelas FM 19C. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan, analisis vertikal dan horizontal. Yang pertama, yaitu analisis vertikal, yaitu membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama dapat bermanfaat untuk menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal atau vertical analysis adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbandingan semacam itu. Dalam analisis vertikal terhadap neraca, masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva. Masing-masing pos kewajiban dan ekuitas pemilik dinyatakan sebagai persen dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Dalam analisis vertikal terhadap laporan laba rugi, masing-masing pos dinyatakan sebagai persen dari total pendapatan atau penghasilan. Analisis vertikal juga bisa diterapkan untuk beberapa periode guna menyoroti perubahan hubungan sepanjang waktu. Berikut adalah contoh analisis vertikal untuk 2 tahun periode pada PT Jasa Akuntansi. PT Jasa Akuntansi laporan laba rugi menunjukkan tren yang baik maupun tren yang kurang baik yang mempengaruhi laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari PT Jasa Akuntansi. Peningkatan beban upah sebesar 2%. Dalam kurung 32% dikurang 30% adalah tren yang kurang baik. Seperti halnya kenaikan beban utilitas sebesar 0,7% dalam kurung 6,7% dikurang 6,0%. Tren yang baik adalah menurunnya beban perlengkapan sebesar 0,6%. Dalam kurung 2,0% dikurang 1,4%. Beban sewa dan beban rupa-rupa sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi adalah konstan. Hasil bersih dari tren ini adalah bahwa laba bersih sebagai persen dari pendapatan jasa akuntansi turun dari 52% menjadi 50,7%. Kesimpulannya yaitu analisis terhadap berbagai presentasi yang diperlihatkan untuk PT Jasa Akuntansi dapat diperkuat dengan membandingkan terhadap rata-rata industri yang diterbitkan oleh Asosiasi Dagang dan Jasa Informasi Keuangan. Setiap perbedaan besar dengan rata-rata industri harus ditelusuri untuk kemajuan perusahaannya ke depan. Yang kedua adalah analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, suatu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Kenaikan atau penurunan jumlah pos tersebut dihitung sebagai persentase kenaikan atau penurunan. Dalam rangka membandingkan dari 2 periode yang berbeda, laporan keuangan yang lebih awal selalu dijadikan dasar perhitungan untuk analisis horizontal itu tersebut. Sebagai contoh, pada PT Angin Ribut yang memperlihatkan tren yang baik dan buruk yang mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan. Beban ini meningkat lebih cepat dibanding pendapatan penjualan dengan total beban operasi yang meningkat sebesar 30,6%. Secara keseluruhan, laba bersih meningkat sebesar 15.800 atau 19,9%. Yaitu kecenderungan atau tren yang menunjukkan peningkatan dari tren sebelumnya. Hal ini menjelaskan peningkatan beban utilitas sebesar 38,9% dan peningkatan beban upah sebesar 33,3% akibat adanya penambahan karyawan. Kesimpulannya ialah dapat memberikan gambaran mengenai kegunaan analisis horizontal dalam menginterpretasikan dan menganalisis laporan keuangan. Analisis horizontal yang diperlihatkan di atas juga dapat digunakan untuk analisis pada laporan neraca, ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Demikian, terima kasih.
Bila bisa bilil haq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.